ke-65 ya. Yang mana ini ya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala. Sampai ini sampai terjemahan Quran surah ini apa? Al-A'raf. Al-A'raf ya. Ya. Wa imma yadawannaka ya. Ya, wa imma yazanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la quwata illa billahi masyaallah al khairu kulluhu biyadillahi masyaallah la yasrifu syu'u illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah kajian subuh yang dirahmati Allah, mari kita buka dengan bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, silakan dibaca dulu Pak Sapri Murad. Selain dalam ayat ini perintah untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan setan juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani naz'un fasta'iz billahi innahu sami'un alim. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terjemahan Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 200. Juga firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Faqur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Terjemahan Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 97-98. Perintah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mendapatkan bisikan setan yang dapat menyesatkan juga disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Ya'tis syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kaza hatta yaqula man khalaqa rabbaka fa iza balaghahu wal yasta'iz billahi wal yantaqi." Setan mendatangi kalian dan membisikkan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Sampai akhirnya dia membisikkan, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Jika sudah demikian, segeralah minta perlindungan kepada Allah dan berhenti dan tidak memikirkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan, an istirsali ma'ahu fi zalika bal yadja'u ilallahi fi da'hihi wa ya'lamu annahu yuridu ifsada dinihi wa aqlihi bi hazihil waswasati fayan baghi an yajtahida fi dafniha bil istighali bi ghairiha. Maksudnya, berhenti tidak terus-menerus memikirkan lintasan pikiran itu,
namun dia pasrahkan kepada Allah untuk menghilangkannya. Dan dia sadari bahwa setan hendak merusak agama dan pikirannya dengan bisikan semacam ini. Sehingga selayaknya dia berusaha menghilangkannya dengan menyibukkan diri memikirkan yang lainnya. Di samping diperintahkan terdapat dalil yang memberitakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada yang meminta kepadanya. Bahkan kepada yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan dibuat tak bisa berkutik untuk menggoda manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana wadi'un khafmahu ala qalbi ni Adam. Fa in zakarallaha khanasa wa in nasiyal taqama qalbahu fazalikal waswas." Sesungguhnya setan telah meletakkan hidungnya di hati anak Adam. Jika ia mengingat Allah, maka setan akan bersembunyi. Jika ia lupa, maka setan akan menguasai hatinya. Dan itulah al-waswas al-khanas, waswas yang bersembunyi. Hadis riwayat Abu Ya'la al-Mausili dari Anas bin Malik. Ya, betul dulu Pak. Ya, Ustaz. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, setan ini musuh yang paling nyata. Dan setan ini nggak bisa kita lihat. Apalagi berbangsa jin. Maka setan itu juga bahkan sampai bisa masuk ke dalam pembuluh darah kita. Oleh karena itu kita tidak akan mampu berlindung dengan siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanja'annaka minasyaitani najrum fasta'idzu billah innahu samiun alim, kata Allah. Dan jika ditimpa sesuatu pada setan, godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau kita ditimpa sesuatu, maka kita berlindung kepada Allah. Apalagi bisikan-bisikan setan. Dan begitu juga dalam surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Bahkan ini selalu menjadi doa bagi orang yang setiap mau sholat, membacakan doa ini. Wa qul rabbi a'udzubika min hamajatis syaitan. Jadi rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin. Ya, hamajatis syayatin. Ini selalu doa ini. Rabbi, waqul, katakan kata Allah. Rabbi, ya Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu. Min, dari hamajatis syayatin. Bisikan-bisikan setan. Jadi hamajat itu artinya bisikan. Syayatin setan. Jadi kita berlindung. Makanya kalau kita mau beribadah, mau ngaji, mau sholat, mau apapun itu, baca doa ini. Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin. Nah, lalu disambung lagi dengan itu. Wa'udzubika rabbi ayyahdurun. Wa'udzubika rabbi ayyahdurun. Wa'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, ya, dari kedatangan mereka, dari kehadiran mereka. Jadi itu dibaca doa itu supaya kita dapat perlindungan dari Allah. Aqul rabbi, aqul rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin.
wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu doanya. Ini ayat Allah ini ya. Jadi itu doanya. Jadi diamalkan doa ini. Ini Allah yang langsung mengajarkan doa ini. Oleh karena itu bapak-bapak, saudara-saudara, ya dihafal lah. Doa ini dihafal. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dihafal. Ya, dihafal itu. Jadi setiap mau sholat, setiap mau ngaji, setiap mau melakukan kebaikan, kita baca. Supaya kita terhindar dari bisikan-bisikan setan. Mau ngaji, udahlah. Ngaji gitu-gitu aja. Itu kan bisikan setan itu. Akhirnya malas ngaji. Mau pergi dakwah, udahlah. Akhirnya malas dakwah. Mau mengikuti majelis ta'lim, akhirnya malas. Mau pergi halaqah, malas. Kenapa? Karena kena bisikan setan. Makanya dibaca ini selalu. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Baca itu doa. Dan kita juga diperintahkan berlindung kepada Allah ketika mendapatkan bisikan setan. Ketika kita mendapatkan bisikan setan itu yang bisa menyesatkan kita, maka kita juga diperintahkan. Ya'ti syaitanu ahadukum fayaqulu man khalaqa kaza hatta yaqula man khalaqa rabbaka fa idza balaghul falyasta'idhu billah wal yantahi. Setan mendatangi kalian dan membisikkan, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, sampai akhirnya dia membisikkan, siapa yang menciptakan Tuhan. Itu setan itu begitu. Siapa yang menciptakan Tuhan? Kadang-kadang muncul pertanyaan begitu. Ketika bisikan itu datang kepada kita, segeralah minta perlindungan kepada Allah dan berhenti tidak memikirkannya. Ini hadis Al-Bukhari. Jangan sampai terpikir seperti itu. Siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu. Akhirnya terpikir dia, kalau begitu siapa menciptakan Tuhan? Ketika sudah datang pemikiran seperti itu, cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Ketika datang pemikiran bahwasanya siapa yang menciptakan Tuhan, cepat-cepatlah minta perlindungan kepada Allah. Baca selalu terus panjang doa tadi. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu dibaca doanya. Karena sudah datang setan yang menggoda kita. Rabbi, baca terus itu, bisikan itu supaya dia kalahkan. Dan berhentilah memikirkannya. Jangan dipikirkan, sudah. Yang tidak perlu kita pikirkan, jangan dipikirkan. Yang perlu kita pikirkan, yang sudah kita memang disuruh untuk memikirkannya. Kadang orang kan tidak perlu untuk dipikirkan, lalu dipikirkan. Itu nggak usah dipikirkan. Ngapain mikirkan hal yang nggak perlu dipikirkan? Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, seperti itu. Ini ada penjelasan dari Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan. Kata beliau, an istirsyali ma'ahu fi dzalika bal yalja'u ila Allah fi daf'ihi wa ya'lamu annahu yuridu ifsada dinihi wa aqlihi bihadhihi alwaswasati bal bayambaghi ay yajtahida fi daf'iha bi istighali bi ghairiha. Maksudnya di sini, kata beliau, berhenti, tidak terus-menerus memikirkan lintasan pikiran itu,
namun dia pasrahkan kepada Allah untuk menghilangkannya. Dan dia sadari bahwa setan hendak merusak agama dan pikirannya dengan bisikan semacam ini. Sehingga selayaknya dia berusaha menghilangkannya dengan menyibukkan diri memikirkan yang lainnya. Jadi kita harus pahami di situ. Yang dimaksud di situ, berhenti memikirkan di situ adalah jangan ada terlintas dalam pikiran kita siapa yang menciptakan Tuhan. Jangan. Sudah, kita pasrahlah kepada Allah agar menghilangkannya itu. Lalu kita sadari bahwa setan itu merusak agama. Setan itu merusak agama. Setan itu merusak pikiran kita. Yang mana dia selalu membisikkan macam-macam bisikan-bisikan kepada kita. Makanya kita sudah selayaknya agar menghilangkan bisikan-bisikan itu dengan cara apa? Menyibukkan diri untuk memikirkan yang lainnya. Jadi nggak perlu kita memikirkan siapa yang menciptakan Tuhan. Tapi kita memikirkan yang lainnya. Memikirkan bagaimana agar orang umat ini paham dengan Islam. Itu yang perlu kita pikirkan. Memikirkan strategi kita, siapa yang bisa kita datangi. Memikirkan dengan waktu kita, siapa yang mau kita dakwahi. Itu yang paling penting. Jangan memikirkan yang nggak perlu untuk dipikirkan. Gitu. Yang kita pikirkan siapa setiap hari. Bagaimana dengan kondisi umat yang hari ini. Yang kezaliman yang sudah merajalela di hadapan kita. Nggak seberapa yang mereka minta. Pajak mereka minta kepada orang yang punya usaha sampai akhirnya menutup usaha susunya. Tapi berapa banyak orang yang korupsi yang triliunan. Kenapa itu nggak diambil? Berapa banyak hari ini orang yang kaya miliaran. Kenapa itu nggak diminta uangnya? Pajaknya berapa itu? Yang baru-baru ini yang korupsi hampir 1 triliun. Kenapa itu yang semua para koruptor itu nggak dimiskinkan? Coba mereka semuanya dimiskinkan, ya kan? Para pembohong-pembohong itu. Itu yang perlu kita pikirkan. Bukan siapa yang menciptakan Tuhan. Maka alihkan pemikiran kita. Makanya kita harus rame-rame menyadarkan umat ini. Agar umat ini sadar. Jangan asik dibodoh-bodohi saja. Karena umat ini dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang suka membodoh-bodohi. Makanya kita nggak usah seperti itu. Jadi nggak perlu kita memikirkan yang nggak perlu untuk kita pikirkan. Alihkanlah pemikiran kita kepada yang bisa untuk kita pikirkan. Tapi kalau kita pikirkan siapa yang menciptakan Tuhan, ya nggak selesai. Bahkan kita bisa nanti jadi syirik. Gitu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau kita diskusikan? Silahkan, Bapak-Bapak. Ya, syukur Ustaz. Baik ya, Bapak-Bapak, sebelum kita lanjut, silakan yang mau bertanya. Kita buka diskusinya. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan Pak Matondang. Buka Pak Matondang, ya Pak Matondang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan. Yang di bawahnya Pak, di samping diperintahkan terdapat dalil yang memberitakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada yang meminta kepadanya, bahkan kepada yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setan dibuat tak bisa berkutik untuk menggoda manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana wadi'un khatama
ma'u 'alal qalbi bini adama fa in zakarallahu khasana wa in khonasa wa in nasiyal taqamal qalbahu fazalikal wasu. Sesungguhnya setan telah meletakkan hidungnya di hati anak Adam. Jika ia mengingat Allah, maka setan akan bersembunyi. Jika ia lupa, maka setan akan menguasai hatinya. Dan itulah al-waswas al-khannas, waswas yang bersembunyi. Hadis riwayat Abu Ya'la al-Mushili dari Anas bin Malik. Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Tamimah yang menyampaikan dari orang yang berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam imaruhu fakultu na'isa syaitanu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqul ta'isa bisyaitanu wa innaka iza qulta na'isa syaitanu ta'azama wa qala bikuwati sara'tuhu wa iza qulta bimislillah tasahara hatta yasira mislal zubabi. Unta Nabi sallallahu alaihi wasallam tersungkur, lantas aku berkata, hancurlah setan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu berkata hancurlah setan, karena jika kamu berkata demikian, maka setan akan demikian besar dan berkata, dengan kekuatan maka aku akan melemparnya. Namun jika kamu berkata dengan menyebut nama Allah, maka setan akan mengecil hingga menjadi seperti lalat. Hadis di atas menunjukkan bahwa ketika hati mengingat kepada Allah, setan akan mengecil dan kalah. Namun ketika hati tidak berzikir kepada Allah, setan akan membesar dan mengalahkan. Maka siapapun yang ingin terhindar dari kejahatan bisikan setan, dia harus mengingat dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang membaca Al-Quran mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari setan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaz'alu buyutakum maqabira inna syaitana yamtiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarati. Janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala juga bisa membuat setan lari dari manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Iza qara'a banu Adam as-sajada fasajada tazara syaitanun baiki yaqulu ya wailu. Tapi riwayati Abi Quraibin ya waili mirabnul adama bisujudi fasajada falahul jannata wa umirtu bisujudi fa'abaitu falyannar. Jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka setan akan menjauhi sampai menangis. Setan pun akan berkata, celaka aku, anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggan.
sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Hadis riwayat Muslim. Ya, Pak, saja, Pak. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara, inilah amalan-amalan kita agar kita terhindar dari bisikan setan. Yang pertama tadi, kita berlindung kepada Allah dengan doa, Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Itu pertama doa kita. Itu doanya. Insya Allah akan terhindar dari bisikan setan. Yang kedua, berhentilah memikirkan yang tidak perlu untuk kita pikirkan. Seperti siapa yang menciptakan Allah. Itu tidak perlu untuk kita pikirkan. Makanya ketika kita datang pemikiran seperti itu, maka berhentilah memikirkan itu. Ada yang ketiga, agar kita terhindar dari bisikan-bisikan setan, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Memperbanyak zikir kepada Allah. Kalau kita memperbanyak zikir kepada Allah, setan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak akan bisa berkutik. Bahkan setan itu tidak bisa menggoda kita. Makanya berzikir. Dari zikir itu bagus. Zikir itu bisa zikir Allah, Allah. Bisa zikir la ilaha illallah. Makanya bapak-bapak, apalagi kita ini punya waktu, ikut di dalam kegiatan zikir. Umpamanya ada, ya seperti yang paling bagus itu di dalam tarekat. Ya kalau memang punya waktu, ikut suluk, kenapa rupanya? Ada zikir yang diajarkan kepada kita. Karena nanti setiap tubuh kita itu penuh dengan zikir. Tapi nggak bisa itu kalau nggak diamalkan. Nanti pertama ada zikirnya 5.000. Ditempatkan di dalam maqamnya Latifatul Qalbi. Nanti bertambah lagi 1.000 lagi. Namanya ya Latifatul Ruh. Tambah lagi nanti 1.000 lagi. Latifatul Syir. Tambah lagi Latifatul Khafi. Tambah lagi Latifatul Akhfa. Tambah lagi Latifatul Naqtiqah. Tambah lagi kullu jasad. Wah, kalau sudah kullu jasad, dari mana lagi setan mau masuk? Kenapa? Karena seluruh jasad dia, semuanya baik urat, baik tulang, sudah ingat kepada Allah. Dari mana setan mau masuk? Katanya tadi bahwa setan itu bisa masuk ke pembuluh darah kita. Sementara darah kita juga sudah berzikir kepada Allah. Sementara urat kita juga sudah berzikir kepada Allah. Ada pengamalan yang namanya ukuf. Kafiat ukuf itu ingat kepada Allah. Baik darah, tulang, urat, daging. Semua ingat kepada Allah. Nah, dengan apa? Ingat kepada Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, itu pengamalannya. Jadi seluruh tubuhnya zikir kepada Allah. Urat-uratnya pun ingat kepada Allah. Tulangnya pun ingat kepada Allah. Darahnya pun ingat kepada Allah. Semua ingat kepada Allah. Gak ada kesempatan masuk setan kepada dia. Karena semua sudah dia berzikir kepada Allah. Tapi kalau nggak ada pula zikir kita, ya gimana? Apa nggak masuk setan itu? Di antaranya tanda-tanda orang yang suka masuk setan. Malas ngaji, malas dakwah. Itu masuk setan. Ngaji malas, dakwah malas. Ngajak orang berbuat baik malas. Impak nggak mau. Itu sudah digoda setan. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku Ustadz kok payah kali ya kok ini, ya berarti masih digoda setan. Makanya berzikir kepada Allah. Lihat apa yang dikatakan oleh di dalam hadis ini. Rasulullah mengatakan, inna syaitana wadi'un khatbahu ala qalbi ibni Adam. Fa in zakarallah khanasa wa in nasyal taqama qalbahu fadzalikal waswas. Luar biasa. Sesungguhnya kata Rasulullah, setan telah meletakkan hidungnya di hati anak Adam. Jadi setan itu akan terkalahkan. Kenapa? Sampai hidungnya pun
dia letakkan di hati anak Adam. Kalau anak Adam itu ingat kepada Allah. Nah, jadi kalau kita ingat kepada Allah, banyak zikir kepada Allah, setan ditaklukkan. Maka setan akan bersembunyi jika ia lupa. Dia akan bersembunyi, maka setan akan menguasai hatinya. Jadi kalau kita itu lupa zikir kepada Allah, kalau kita tidak ingat kepada Allah, maka awas, setan akan menguasai kita. Dan itulah al-waswasil khannas. Was-was yang bersembunyi. Makanya kita kadang selalu ragu. Nah, itu kenapa? Karena setan masih menggoda kita. Oleh karena itu makanya bapak-bapak perlulah kita berzikir, ya, seluruh tubuh kita ini. Tapi belajar berzikirnya. Jangan dibuat begitu-gitu saja. Nanti dia pikir bagus, ternyata setan yang mengajari dia. Belajarlah berzikir. Nah, belajar berzikir. Kalau dapat seminggu sekali tawajuh, wah mantap itu. Jadi grup jamaah subuh ini, nah, kalau bisa semuanya ngambil tarikat, saya bisa ngajarkannya semua itu. Ngambil tarikat, seminggu sekali tawajuh. Nah, tawajuh itu yang paling baik malam Jumat, malam Selasa. Tawajuh dia. Habis sholat isya tawajuh. Lama-lama 1 jam. Nah, besok malam di rumah bapak ini, besok malam di rumah bapak ini, gitu, tawajuh. Masya Allah. Jadi tawajuh itu khatam namanya. Kita di situ, tawajuh. Nah, di samping kita berzikir setiap hari pada Allah. Karena zikir itu ada juga kafiat-kafiatnya. Kalau zikirnya Allah ada kafiatnya, kafiat 10 namanya. Jadi sebelum zikir buka kafiatnya. Nah, itu harus belajar. Datang ke rumah saya, biar saya ajari. Nah, kalau di sini nggak bisa, harus ke rumah. Karena ada hal yang perlu dijelaskan dengan baik. Nah, begitu. Agar setan itu terhindar dari kepada kita. Tapi kalau masih ada kita kena bisikan, berarti kita tuh ada lupa kepada Allah. Ada riwayat juga dari Abu Tamimah, ya, yang menyampaikan dari orang yang berjalan di belakang Rasulullah. Ini orang yang berjalan di belakang Rasulullah. Ketika dia berjalan di belakang Rasulullah, asyara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam himaruhu faqultu ta'isas syaitan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqul ta'isas syaitanu fa innaka idza qulta ta'isas syaitanu ta'azama. Wa qala bi quwwati sara'tuhu wa idza qulta bismillah tasaghara hatta yashira mislat zubaba. Unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersungkur dia. Unta Nabi. Lantas aku berkata, tersungkur unta tadi. Hancurlah setan. Kata dia. Kemudian Nabi bersabda, janganlah kau berkata hancurlah setan. Karena kalau kata dia, hancurlah setan. Karena jika kamu berkata demikian, maka setan itu akan semakin membesar. Nah, jadi kalau kita mengatakan begitu, besar dia. Hancurlah setan. Mati kau setan. Begitu kita bilang, mati kau setan. Hancur kau setan kita. Itu semakin membesar itu. Ternyata untuk mengalahkan kekuatan setan itu, ya, kita harus menyebut nama Allah.
maka setan akan mengecil hingga seperti lalat. Jadi kalau kita sering menyebut nama Allah, sering berzikir kepada Allah, setan itu akan semakin kecil. Dia tidak akan bisa sanggup menggoda kita. Jadi makanya bapak-bapak, saudara-saudara, ya, kalau kita ingin agar setan itu jauh dari kita, maka itulah amalannya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalahkan setan tadi. Kalau kita berzikir kepada Allah. Tapi kalau kita tidak berzikir, maka dia akan membesar. Jadi kalau kita mau terhindar dari bisikan setan, amalannya adalah mengingat Allah, zikir kepada Allah. Nah, itu yang ketiga. Lalu apalagi amalannya agar kita terhindar dari bisikan setan? Baca Al-Quran setiap hari. Baca. Karena ada hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, La taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Makanya bacakan surah Al-Baqarah. Sekurang-kurangnya di akhir surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuquhu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Itu sekurang-kurang baca di rumah kita. Kalau dapat setiap hari di rumah kita baca Quran. Nah itu. Jadi, ya, berarti kita baca doa tadi, Rabbi a'udzu min hamazis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahturun. Itu satu. Jangan pernah memikirkan sesuatu yang tidak perlu untuk kita pikirkan. Yang ketiga, banyaklah berzikir kepada Allah. Yang keempat, bacalah Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah. Dan yang kelima, bacalah surah Sajadah. Karena dalam surah Sajadah itu kata Rasulullah SAW, Iza qara'nu adama sajadata, fasajada tazala sayatu, yabqi yakulu ya wailahu, wa fi riwayati Abi Quraibun, ya wailu, amir ibnu adama, bisujudi fasajada falahul jannata wa umirtu bisujudi wa abiyatul kulinna faliyannar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka setan akan menjauhinya. Sambil menangis, setan pun akan berkata celaka anak Adam disuruh sujud. Dia pun sujud, maka begitu surga, sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggan sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Makanya sujud, ya, sajadah, surah Sajadah dibaca. Kalau dapat setiap malam, ayat kita tahajud pakai sajadah. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin am yakununa iftara bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Karena ada di situ nanti perintah sujud.
di pertengahan ayat. Walau tara ijal mujrimuna nakisu ra'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadza inna nasinakum wadhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Setan lari itu terbirit-birit. Kenapa? Karena kita menyuruh orang sujud. Sementara dia sendiri disuruh sujud, dia tidak mau. Makanya dalam surah sajadah itu ada perintah untuk sujud. Kalau kita nggak hafal surah sajadah, surah yang lain, seperti dalam surah Iqra, di akhirnya itu kan wasjud wa qatarib, sujud. Jadi perbanyak baca Al-Quran, surah sajadah. Jadi ada 5 penangkal setan, ya, agar kita tidak jadi bisikan. Ada 5 tadi. Pertama doanya, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, ya, wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Yang kedua, jangan pikirkan, ya, sampai menciptakan Allah, itu bisikan. Yang ketiga, perbanyak zikir. Zikir, belajar berzikir. Ada makom-makom zikir itu. Dan kalau kita sampai kepada kullu jasad, wah, bagus sekali. Lalu yang keempat, bacalah Al-Quran di rumah kita. Bacalah surah sajadah. Itu adalah untuk kita supaya jangan kena bisikan-bisikan setan. Karena setan itu bisa melalui pembuluh darah kita untuk membisik kita sebagai manusia agar dia goda. Jadi kalau kita punya penangkalnya tadi, maka setan tidak akan bisa dekat dengan kita. Dia akan jauh dari kita. Itulah pelajaran yang pertama ini tentang bagaimana cara kita menghindari dari bisikan-bisikan setan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan bagi bapak-bapak kalau ada yang mau kita diskusikan. Oke, ada pertanyaan, Ustaz. Ini siapa dari Bang? Pak. Iya. Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Saya pernah ikut ngaji dan baca surat sajadah. Pada saat ada ayat sajadah kita disuruh sujud. Ini sunnah apa wajib Ustaz? Karena dilakukan pada saat pengajian Ustaz. Oh iya. Iya. Baik. Ini ada juga pertanyaan banyak nih ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, surah sajadah itu ada 2. Pada waktu sholat dibaca namanya sujud sajadah. Itu di dalam hadis, dalam kitab Imam Bukhari, ya, dalam kitab Imam Bukhari ada hadis menjelaskan kita disuruh sujud sajadah dalam waktu sholat. Biasanya kalau di sini dilakukan setiap subuh Jumat. Iya, subuh Jumat. Itu hadisnya ada. Bahwasanya namanya sujud sajadah. Sampai tadi sampai tadi wahum la yastakbirun, kita disuruh sujud. Lalu begitu juga ada juga perintah kepada kita di luar sholat. Ketika ngaji, ketika kita duduk, ada orang membaca surah sajadah. Maka kita disunnahkan sujud. Bukan wajib, sunnah. Namanya adalah sujud tilawah. Jadi ketika ada orang membaca innama, katakan
apa namanya tadi? Walau tara ijil mujrimuna nakisu ra'usim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wa dhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Sunnat kita itu sujud. Sunnat. Namanya sujud tilawah. Walaupun bukan di dalam sholat. Ini pas waktu kita ngaji tadi ini, saya baca itu. Ada di antara bapak-bapak yang sujud di rumahnya. Sunnah. Tidak boleh. Anda tahu ini yang tutup kamera sujud ya kan? Sunnah itu. Kenapa? Karena itu adalah disuruh sujud tilawah. Ya, gitu dia bang. Itu ya bang, Pak Deswandi ya. Pertanyaan lagi Pak Deswandi Ustaz. Oh ya, Okay. ya. Ya silakan berikutnya yang mau bertanya. Ya, ada lagi itu yang di chat tadi nggak ada yang bertanya tuh. Gak ada, Ustaz. Ada apa? Cuma nyuruh Bang Bakar kalau bisa dibuatlah untuk apa tadi yang masalah apa? Zikir. Saya bilang setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat tapi pindah kalau bisa dari rumah ke rumah gitu Ustaz ya. Selama 1 jam Ustaz. Gitu. Minta diagendakan Bang Reja. Ya insyaallah. Iya, bagus itu. Nanti zikirnya, nanti sambil belajar. Coba nanti kita buat. Karena penting. Ya. Kalau dapat ada mau zikir seperti itu, boleh habis Isya kira-kira 1 jam sudah, habis itu ngaji kitab Al-Hikam lagi. Wah, itu luar biasa. Ya, tapi harus komitmen. Komitmen. Ya sekali seminggu, umpamanya malam Jumat atau malam Selasa sekali. Nanti habis sholat dulu berjamaah. Habis itu langsung tawajuh. Habis tawajuh, ngaji kitab Al-Hikam 1 bab. Dah, pulang. Bagus itu, kalau mau. Karena apalagi kita ini harus banyak berzikir kepada Allah. Supaya setan itu tidak menggoda kita. Kadang-kadang orang tua, sudah tua, tapi masih digoda oleh setan. Ngaji malas. Dakwah malas, beribadah malas, berarti setannya masih banyak itu. Makanya supaya kuat ya banyak zikir kepada Allah. Kalau sudah tua masih pemalas kan gitu, ngaji malas, sholat sunat malas, mau ngapain lagi coba? Ntar lagi mati, selesai gitu. Betul Ustaz. Itu gitu ya. Bentar lagi mati. Iya, ntar lagi mati kita. Berapa tahun lagi lah. Paling berapa tahun lagi kita di dunia ini. Makanya sadar kita harus sudah tua. Tua tidak bisa dielakkan. Karena tua akan pasti tua. Tapi bagaimana kita mulia ketika kita sudah tua. Agar kita mulia ya dekat kepada Allah. Bagaimana cara dekat kepada Allah? Ya banyak ngaji, banyak berzikir. Seperti itu. Ya gitu. Silakan. Ada lagi yang lain? Ya Ustaz, mana mungkin bisa mengalahkan setan? Setan aja pun menggoda Adam di dalam sorga. Pasar malam dia goda setan Adam tadi, Ustaz. Kalau pasar malam mungkin bisa kita kalahkan. Iya. Yang mengatakan setan itu bisa mengalahkan bukan kita, tapi Allah dan Rasul. Jadi sedang Rasulullah mengatakan kita bisa mengalahkan setan. Kenapa kita nggak percaya bisa mengalahkan setan? Kata Allah yang mengatakan. Kata Allah tadi, wa qul rabbi a'udzubika min hamajatis sayatin. Kan itu ayatnya. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Katakan saja kata Allah. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan.
dan aku berlindung kepadamu dari kedatangan setan. Nah, itu doanya, berarti kan Allah yang mengajarkannya. Nah, dan Rasulullah tadi mengatakan, jangan kau bilangkan setan itu ya macam-macam, hancur apa, tapi ingatlah Allah. Katakan Allah, zikir kepadamu, setan akan seperti lalat. Berarti yang bisa menghancurkan itu, ya itu amalannya. Dan ini diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Berarti bisa kita kalahkan setan? Bisa. Bisa. Bisa kita kalahkan setan. Karena ada ayatnya yang menyatakan itu, dan ada hadisnya yang menyatakan itu. Tapi tentunya dengan ikhlas. Gitu. Nah, jadi bisa kita kalahkan. Jadi tidak boleh kita puji-puji setan. Apalagi kita sampai menganggap setan lebih kuat dari kita. Tidak, setan itu kecil. Karena yang dia bisa dihancurkan. Tapi yang menghancurkannya Allah. Makanya minta perlindungan kepada Allah. Jadi pelajaran kita ini mengajarkan kepada kita, menunjukkan setan itu bisa kita kalahkan. Setan itu bisa kita hancurkan. Dan setan itu nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena Allah. Toh kenapa kok Nabi Adam bisa kalah? Ya, itu sudah sunnatullah. Jadi, yang menyampaikan kepada kita setan itu bisa dihancurkan dan bisa dikalahkan Allah dan Rasulullah. Nah, gitu dia, Pak. Terima kasih, Ustaz. Iya, Pak. Itu sudah saya share ya, Bapak ke grup, mana tahu mau dihafalkan tadi surah Al-Mu'minun ya. Sudah saya share yang wakul Robi itu A'udzubika sudah saya share di grup. Semoga bisa dihafalkan pelan-pelan, insya Allah bisanya itu. Pendek bacaannya kan? Iya. Wakul Robi A'udzubika min hamazatil sayton. A'udzubika Robi'an yang suruh. Udah gampang insya Allah lah bisa ayat turunnya insya Allah 3 kali dibaca hafal lah. Saya aja 3 kali saya baca tadi hafal saya. Sudah saya share ya Bapak-bapak. Ada lagi mungkin satu lagi pertanyaan lah kalau bisa yang mau, karena hampir jam 7 ini. Mungkin satu pertanyaan lah ya, kalau mau ngasih bertanya silakan. Ada pertanyaan lagi? Bentar lagi habis Ustaz ya. Ini udah masuk besok masuk ke pelajaran kedua, dia sampai pelajaran kelima Ustaz. Berarti sudah habis ini hampir. Insya Allah. Iya, tinggal 3 lembar lagi lah. Iya, pelajaran kedua 3, 4, 5 habis. Iya, bisa jadi 2 kali pertemuan lagi sudah habis. Selasa depan insya Allah masuk pelajaran kedua kan. Nah, tinggal dia ada 4 lagi tuh, kedua, ketiga, keempat, kelima habis selesai. Iya. Sehingga kita hataman ya Bapak ya. Kita insya Allah nanti di Sibolangit kita ya. Insya Allah. Iya. Di bulan Januari. Ada lagi Bapak-bapak, saudara yang mau ditanyakan? Masih ada, silakan. Nanti kita ngaji khataman, kalau nggak ke tempat Pak Asman kita, Malaysia. Wih, mantap. Khatamannya. Khatamannya ke Malaysia, tempat Pak Asman. Jauh kita ya. Iya. Allah, ada rezeki saya nak ke sana, Ustaz. Jumpa dengan Ustaz. Alhamdulillah, subhanallah. Bulan 1 Alhamdulillah. bulan 1 Pak Asman, kita Pak Asman bulan 1. Nah, dengan senang hati menyambut Pak Asman nanti ya kan. Rezeki insyaallah bulan 1. Amin. Nah, nanti hadir bulan 1 ya, subhanallah ya. Alhamdulillah. Semoga dimudahkan lah. Amin. Nah, amin. Ini kalau sudah ada niat, insya Allah akan dikabulkan itu, Pak. Yang menjadi masalah Pak Asman, niatnya pun tak ada gitu. Nah, ini yang menjadi masalah, niatnya pun tak ada. Tapi kalau sudah ada niat, insya Allah itu dimudahkan Allah. Ya, moga Allah. Iya. Insya Allah. Amin. Berikut Pak Ustaz, satu lagi Pak Ustaz. Ada yang nanya Pak Ustaz, apa di Bang Reja di terakhir ya? Apa kata dia? Tarekat itu artinya apa Pak Ustaz? Tarekat artinya apa Pak Ustaz? Iya. Jadi yang namanya tarekat itu
jalan. Nah, arti tarekat itu kan torik, jalan. Jalan kita menuju mengingat Allah. Itu namanya tarekat. Dan kita semuanya harus bertarekat. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu jalan, bagaimana kita mau mengenal Allah gitu. Cuman tarekat itu memang macam-macam. Ada namanya kalau itu kan namanya ada namanya tarikat Naqsabandiyah, ada namanya tarikat Samaniyah, ada namanya tarikat Satariyah. Bahkan kita ini sebagai silah uwah ini pun juga tarikat gitu. Tarikat kita di sini, tarikat. Jadi bertarikat kita di sini. Bertarikat di mana? Di kajian subuh sila ukhuwah. Kenapa? Karena di sini adalah jalan kita untuk mengenal Allah. Jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya disebut dengan tarikat. Jadi tarikat itu seperti itu. Bagaimana tarikat itu? Ya semuanya benar. Yang salah itu kan oknumnya saja yang salah. Ketika dia tidak sempurna mempelajari tarikat itu, akhirnya dia salah. Apalagi dia memanfaatkan tarikat itu untuk mencari atau mengikuti nafsu dia, akhirnya salah. Jadi jangan pernah salahkan tarikat. Yang salah itu oknum, bukan tarikatnya. Tidak ada yang salah. Tarikat Samaniyah, tarikat Satariyah, tarikat Naqsabandiyah. Apalagi tarikat Naqsabandiyah. Faktanya tarikat Naqsabandiyah itu bukan hanya di Indonesia, di Malaysia juga banyak tarikat Naqsabandiyah. Sampai hari ini orang mengenang Tuan Syekh Wahab Rokan. Sampai orang berduyun-duyun datang. Bukan hanya dari mana-mana, bahkan dari pancanegara pun datang. Faktanya itu. Allah memuliakan dia sebagai wali. Yang dia bawa adalah tarikat Naqsabandiyah. Yang mana dia dulu pernah belajar di Mekah dengan gurunya Syekh Sulaiman Juhdi. Sulaiman Juhdi berguru terus sampai ke atas. Jadi artinya kita itu bertarikat. Bertarikat. Oleh karena itu makanya ya tarikat itu jalan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada tarikat. Gitu dia, Bang Pakat. Iya, syukur Ustaz. Siapa lagi nih? Mungkin satu lagi boleh Ustaz. Ada apa nih Pak Sukron ya? Iya. Assalamualaikum Ustaz, untuk apa nih? Isu suluk itu bisa langsung ikut atau perlu belajar sesuatu dulu Ustaz? Misalnya dasar-dasar tauhid atau lainnya Ustaz. Maksudnya kalau masuk suluk, apakah perlu ada materi-materi dasarnya gitu Ustaz? Ya lebih bagus kita belajar dulu. Jadi sebelum kita masuk suluk, lebih bagus dulu mengambil tarikat. Jadi tarikat itu adalah boleh diamalkan sebelum kita suluk. Minimal maunya sebelum kita suluk itu minimal 3 bulan atau 6 bulan kita sebelum suluk mengambil tarikat dulu. Dia zikirnya 5.000. Bagaimana cara pengamalannya, bagaimana cara kafiatnya, bagaimana cara mendudukkannya, supaya dia lebih mantap nanti ketika dia sudah masuk suluk. Karena kalau sudah masuk suluk itu kan ibaratkan sekolah, ada kajian-kajiannya nanti akan bertambah. Ada yang dilaporkan sehingga nanti bisa kajian itu bertambah, ini bertambah. Makanya lebih bagus belajar dulu. Jadi salah satu bagaimana agar belajar tadi, itu yang seperti yang saya katakan tadi. Kita buat sesuatu sebelum suluk tadi itu, ada tawajuhnya, ada kajiannya, baru mantap. Seperti itu dia. Ya, kalaupun istilahnya langsung masuk suluk pun bisa juga. Cuma itu nanti tidak sempurna, banyak kekurangan-kekurangannya. Pengalaman yang saya lihat begitu. Banyak murid-murid saya itu begitu. Saya kebetulan juga ya sampai hari ini masih mursyidnya. Saya juga menyulukkan. Saya juga menyulukkan itu sudah hampir 12 tahun sudah. Ya dulu dari kakek saya. Kakek saya itu belajar dulu di Wasilam di tahun 1965 dengan Tuan Syekh Daud, anak dari Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan.
Beliau wafat kakek saya tahun 2004, dilanjutkan ayah saya. Ayah saya melanjutkan sampai 10 tahun, 2013 ayah saya wafat. Lalu para jamaah mengangkat saya sebagai mursyid. Jadi 2013 sampai hari ini saya mursyid. Dan alhamdulillah kita sudah punya rumah suluk di daerah Labura. Ini insya Allah nanti di bulan 1 kita suluk. Bulan 1. Bulan 1 tanggal 1 nanti suluk 10 hari. Masuk Rajab. Jadi kalau di antara bapak-bapak ini ada yang mau suluk ke tempat saya, boleh belajar dulu. Pak Asman pun kalau mau dari Malaysia mau ikut suluk nanti boleh juga. Nanti kita bawa ke sana. 10 hari Pak Asman suluknya di sana. Ya. Ustaz. Allah moga-moga ada rezeki. Amin. Amin, amin, amin. Ya. Kita ada rumah suluk kita. Ada Ustaz pun alhamdulillah kot. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya. Mudah-mudahan ya. Boleh. Jadi kita punya rumah suluk. Kalau mau ikut suluk nanti di bulan 1. Kita masuk kalau enggak tanggal 1, tanggal 3 nanti masuknya. Di bulan 1 itu. Ya, 10 hari suluknya. Ustaz buka tahun dengan suluk. Kami tutup tahun dengan suluk nanti Ustaz. Oh iya. Tanggal 1 bulan 1 udah keluar deh Ustaz. Nutup. Oh iya, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Iya, Pak Matonang juga dia suluk juga di Medan. Ya, di Pancabudi ya Pak Matonang ya. Di Batu Gingging Ustaz. Di Batu Gingging. Boleh di Batu Gingging. Kalau saya buka rumah suluk. Kalau Pak Matonang masih ikut suluk dia. Ya Ustaz. Ya. Jamaah aja Ustaz. Jamaah dia. Jamaah. Ya. Baik, itu saja dulu kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita terhindar dari godaan setan. Marilah kita mengamalkan ya amalan ini supaya kita jauh dari godaan setan. Pertama, perbanyak doa, Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin. Lalu kita jangan berpikir macam-macam, ya ingat hanya kepada Allah. Lalu yang ketiga, perbanyaklah zikir. Lalu yang keempat, perbanyaklah baca Al-Quran di rumah kita. Lalu yang kelima, perbanyaklah baca surah Sajadah. InsyaAllah, ketika kita mau mengamalkan ini, setan itu akan kita kalahkan. Kenapa? Karena Allah dan Rasul yang menyatakan seperti itu. Karena kata Rasulullah, semakin kita ingat kepada Allah, maka setan akan mengecil seperti lalat. Jadi nggak ada apa-apanya setan. Ya, ternyata. Ini saja yang mau disampaikan. Ya, mohon ampun dan mohon maaf kepada bapak-bapak, saudara-saudara. Kiranya kalau ada salah, mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Mang Pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Buka kamera, foto. Boleh sebentar, buka sebentar apa ini ya, kita foto sebentar ya. Oh tadi 19 orang ya, udah keluar 2 ya. Terlambat tadi infonya. Oke, silakan. Udah foto tadi waktu 19, buka kamera. Buka kamera sebentar, biar dipoto Pak Matonang ya. Udah semua itu? Belum. Bapak Lilian, udah semua? Oke lah. Kalau ya pokok yang bisa buka ya nggak bisa ya sudah nggak apa-apa. Biar kita foto. Iya, yang bisa dibuka ya nggak bisa ya nggak apa-apa. Udahlah. Udah oke. Sudah terkirim di grup. Ya, syukur Ustaz atas ilmu dan waktu materinya. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ditemani pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya Ustaz. Amin. Dan juga semoga kita di sini ya sama-sama sehat oleh Allah, diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya. Yang masih punya utang semoga cepat lunas, yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang baru merintis usaha semoga usahanya lancar ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak kita tutup ya. Dan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan juga doa subhanallahumma wa bihamdika wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur Ustaz. Yo izin yo. Ya Ustaz. Ya Ustaz, syukur Ustaz. Terima kasih Ustaz.
Okey ya. Alah.